Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Halimah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Ibu kemarin. Masih ingatkan materinya tentang apa? Yaitu teks eksposisi. Benar sekali. Kali ini sebelum Ibu mulai, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertiannya, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks eksposisi. Untuk pertemuan kali ini, kalian harus memahami atau mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasannya. Nah, selanjutnya, sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, hal utama yang harus kita lakukan adalah mencari informasi yang terdapat pada teks eksposisi tersebut, yaitu dengan membaca secara saksama. Nah, setelah mendapatkan informasi yang terkandung di teks eksposisi, kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memahami gagasan umum. Lalu apa itu gagasan umum? Sebelum memasuki gagasan umum, kita harus mengetahui kalimat utama itu apa. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Sedangkan kalau gagasan umum atau yang disebut dengan ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Nah, ini ada, coba kalian semua perhatikan contoh berikut. Ini yang warna putih adalah gagasan umum dan yang warna hitam adalah gagasan khusus. Di sini gagasan umum terletak di kalimat utama, yang gagasan khusus di kalimat yang kedua sampai terakhir. Ada 3 poin. Itu. Lanjut. Nah, ini. Selanjutnya yaitu pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Ini terbagi menjadi 3 ya. Untuk yang pertama yaitu pola paragraf umum, khusus atau disebut dengan paragraf deduktif. Ide pokok atau kalimat utama terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Contohnya, ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng, kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau bisa dikenal dengan bumbu balado. Yang kedua yaitu pola paragraf khusus ke umum atau yang disebut dengan paragraf induktif. Nah, kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Kalau deduktif tadi terletak di awal paragraf. Nah, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Pola ini dikenal dengan nama induktif. Contohnya, sekarang kita memasuki musim penghujan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apalagi dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Yaitu yang ketiga, pola paragraf campuran. Jadi ini paragraf deduktif dan juga induktif. Campuran. Contohnya, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Kalimat dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Jadi ini di awal, di kalimat utama juga ada, di terakhir ini, di
di kalimat yang terakhir ini juga ada. Jadi pendidikan itu juga ada. Jadi bisa disebut dengan pola paragraf campuran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, perhatikan judul teks, di mana judul ini mewakili isi paragraf. Nah, dengan kalian memperhatikan judul, kita dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Yang kedua yaitu temukan gagasan utama setiap paragraf. Artinya, dalam teks eksposisi, satu paragraf pasti memiliki satu gagasan utama yang terletak di awal paragraf, itu dinamakan paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf dinamakan dengan induktif. Kalau di awal dan di akhir dinamakan dengan paragraf campuran. Yang ketiga yaitu rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Nah, di mana setelah menemukan gagasan, itu rangkailah gagasan utama di setiap paragraf. Di mana setelah menemukan gagasan utama itu, jadilah atau rangkailah ke kalimat yang sederhana, tetapi tidak mengubah isi teks tersebut. Nah, ini perhatikan contohnya ya anak-anak. Ini ada satu contoh teks eksposisi, judulnya Jalur Pendidikan. Jadi, pada era global, sumber daya manusia andal merupakan kebutuhan yang mendasar. Usaha untuk mendapatkan SDM andal dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui penataran, pelatihan, kursus, loka karya, seminar, atau kegiatan sejenis. Cara yang paling efektif untuk menghasilkan SDM andal adalah melalui jalur pendidikan. Dengan mengikuti pendidikan tertentu, seseorang dapat belajar berdasarkan kurikulum terprogram dan hari efektif yang pasti. Nah, sekarang dari contoh tersebut, kita tahu bahwa tadi ada 4 paragraf ya. Yang paragraf pertama berisi tentang pada era global sampai mendasar. Paragraf kedua mulai dari usaha sampai sejenis. Paragraf ketiga mulai dari cara yang paling efektif sampai pendidikan. Yang keempat, dengan mengikuti sampai efektif yang pasti. Nah, setelah kita mengetahui menemukan 4 paragraf ini, langsung dapat disimpulkan bahwasanya contoh teks eksposisi itu kesimpulannya jalur pendidikan merupakan cara efektif menciptakan SDM yang andal. Tuh. Jadi itu adalah kesimpulan yang dapat diambil di setiap paragraf, kemudian jadikan satu dengan kalimat yang sederhana yang disebut dengan kesimpulan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Silakan kalian simak pembelajaran ini dengan baik dan kalian pahami dengan betul. Kalau kalian belum paham bisa ditanyakan. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan belajar di rumah. Ibu Halimah akhiri, selamat berproses, selamat belajar, dan semangat terus belajar untuk menuntut ilmu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.